pendidikan S1 Universitas Riau, pendidikan biologi tahun 1983-1998. S2 IKIP Malang, pendidikan biologi 1994-1996. Dan S3 Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, pendidikan sains 2006-2010. Nah, itu adalah biodata Ibu Epi. Adapun tema kita pada hari ini adalah mewujudkan merdeka belajar dengan menjadi penggerak dalam pembelajaran. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, silakan Bapak Ibu nanti boleh bertanya langsung ya di ini ataupun melalui rom chat ya. Jadi silakan ngechat yang mau bertanya. Baik, saya serahkan kepada Bu Epi untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan kepada Bu Epi. Baik, terima kasih Bu Des atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Allah izinkan kita untuk bertatap maya, ya, untuk berdiskusi, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman untuk aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan dalam peningkatan pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu guru yang saya lihat wajahnya muda-muda semua. Ini kayak anak saya semua kelihatannya, ya, yang muda-muda semua, yang semangat, ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan itu akan dapat memberikan manfaat atau meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita berbagi pengalaman, ya. Dalam hal ini mungkin saya lebih banyak berbagi pengalaman bagaimana aktivitas apa yang akan kita lakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi yang bagaimanapun. Karena sebagai seorang guru yang reflektif, nah kita harus selalu melakukan refleksi, ya, melakukan refleksi. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah 31 tahun, ya Bapak Ibu, hampir 31 tahun mengabdi sebagai dosen di Universitas Riau, yaitu sejak tahun 89. Kemudian waktu kuliah juga sudah saya dulu kuliahnya D3, ya, tadi di biodata mungkin tak tertulis, ya, sebetulnya saya itu D3 awalnya, ya, D3 pendidikan biologi sebelum S1. Nah, begitu selesai D3 saya juga sambil kuliah saya sudah mengajar, ya, mengajar di SMP Tribakti, ya, waktu itu Tribakti yang di Jalan Nangka. Nah, kemudian alhamdulillah selesai S1 saya dapat kesempatan untuk menjadi dosen. Nah, ketika menjadi dosen tentu kesempatan untuk berdiskusi, ya, untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu guru di sekolah itu akan semakin meningkat. Nah, tahun 2006 saya melanjutkan pendidikan di jenjang S3, tetap saya fokus dengan pendidikan biologi, S2 juga pendidikan biologi. Nah, saya lebih banyak kajian-kajian saya adalah mengenai pembelajaran khususnya di
sekolah menengah pertama di SMP ya. Jadi disertasi saya itu adalah mengembangkan strategi pembelajaran untuk tingkat SMP. Nah, kemudian kajian-kajian berikutnya publikasi juga di SMP. Nah, untuk lesson study ini sudah saya mulai dari tahun 2002 ya, tahun 2002, insya Allah sudah 18 tahun. Ini sudah dimulai tahun 2002. Sudah mulai merasakan bahwa dengan kita membangun komunitas, dengan kita selalu berdiskusi, nah ini akan memberikan dampak kepada pembelajaran ya. Nah, sampai tahun 2002, kemudian tahun 2010 kami di Undri dapat kesempatan untuk mendampingi Bapak Ibu guru di sekolah untuk melaksanakan lesson study. Nah, sebetulnya apa itu lesson study ya? Mungkin nanti akan kita bahas ya, akan kita diskusikan supaya nanti pemahaman kita di dalam lesson study ini menjadi lebih sama ya, visi kita sama. Nah, saya ceritakan dulu sejarahnya mungkin ya, karena kalau udah tua ini suka sejarah kayaknya ya, suka cerita-cerita dulu ya supaya kita tahu ya, kita tahu bagaimana. Nah, tahun 2010 kami melakukan pendampingan lesson study di SMP 21 ya, pada MGMP 21, kemudian juga di SMA 8 ya, dan juga SMA 5 untuk bidang mata pelajaran yang lain. Nah, jadi semenjak itu kami di tim lesson study di Undri, nah ini giatlah untuk melakukan. Nah, sehingga tahun 2000 itu saya dianugerahi penggiat lesson study ya oleh Asosiasi Lesson Study Indonesia atau yang dikenal dengan ALSI ya, Asosiasi Lesson Study. Nah, kemudian tahun 2014 alhamdulillah melalui tes yang panjang ya, tes yang bertahap, yang berjenjang, saya mendapat kesempatan, kami berempat itu waktu itu dari Undri, mendapat kesempatan untuk belajar banyak tentang lesson study ini ke Jepang ya. Selama sebulan kami di training di Jepang untuk bagaimana caranya kita kalau kita akan mengkaji lesson study. Nah, setelah itu saya mengikuti ya seminar tentang lesson study, melakukan penelitian tentang lesson study, kemudian juga menghadiri pertemuan nasional maupun internasional ya. Jadi alhamdulillah dengan lesson study ini saya sudah mempunyai kesempatan ya untuk berjalan untuk melihat negeri yang lain ya, baik di Indonesia ya, di kampus-kampus yang lain, di sekolah yang di Malang, sekolah di Bandung, melihat langsung di Bogor, ya di Padang ya untuk melihat langsung. Nah, ternyata ya takdir Allah tahun 2020 langkah kita semakin pendek ya untuk melakukan tatap muka akan langsung berjalan ya. Jadi tentu ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melakukan kualitas pembelajaran ya. Mungkin itu sedikit ceritanya tentang lesson study. Nah, jadi hari ini saya akan coba berbagi pengalaman praktik baik dari pelaksanaan lesson study khususnya dalam pembelajaran jarak jauh ya kita di masa pandemi ini. Nah, di sini kita lebih fokus pada lesson study berbasis sekolah. Jadi lesson study itu ada lesson study berbasis MGMP yang musyawarah guru mata pelajaran. Nah, karena hari ini kita semuanya adalah dari sekolah yang sama ya Bu Yanti ya, sama semua kan guru-guru kita semua. Nah, ini kita akan membahas tentang lesson study berbasis sekolah. Ya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu lesson study ya. Jadi lesson study itu adalah mengkaji ya, sebetulnya kajian pembelajaran. Bagaimana kita melakukan kajian dengan menerapkan suatu pendekatan, dengan menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kuncinya di sini
dalam lesson study kita melakukannya secara bersama-sama, ya, secara kolaboratif. Siapa yang akan kita ajak untuk berkolaborasi? Ya itu tadi sesama guru, ya, sesama guru, sesama antara guru dengan kepala sekolah. Nah, jadi kalau lesson study berbasis sekolah, nah ini tentu peranan dari kepala sekolah ini sangat dominan sekali, ya, sangat dominan. Bagaimana kita selalu terus-menerus dengan melakukan kita menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran yang sudah kita rancang. Nah, tentu kita akan refleksikan, oh apalagi ya yang kurang, ya. Nah, jadi pada dasarnya lesson study ini kita adalah memenuhi hak belajar siswa, ya, karena kewajiban kita sebagai guru adalah melaksanakan pembelajaran. Nah, siswa mempunyai hak untuk belajar. Nah, jadi kita tentu sebagai guru kita harus bisa merancang bagaimana pembelajaran yang bisa membuat siswa kita senang, siswa kita termotivasi, tidak ada lagi siswa yang tidak aktif di dalam pembelajaran. Nah, karena dengan langkah awal kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, nah itu tentu saja akan dirasakan manfaatnya, ya, kalau di dalam pengembangan pembelajaran. Nah, jadi lesson study. Nah, kalau kita lihat lesson study ini asalnya itu dari Jepang, ya, dari Jepang memang, ya, sudah seratusan tahun, 120 tahun yang lalu, bahwa mereka komunitas, ya, dalam satu komunitas belajar sudah merasakan dampak, ya, bagaimana kalau kita memecahkan masalah-masalah pembelajaran ini secara bersama-sama, ya, secara bersama. Ya, kalau dalam satu sekolah kan ada guru IPA, ada guru IPS, ada guru bahasa. Nah, tentu kita akan menemukan permasalahan-permasalahan. Nah, itulah kita rancang. Nah, terutama saat ini yang mungkin nanti yang akan saya sharing adalah bagaimana kita mengatasi ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya, pada kondisi saat ini, ya, ternyata juga untuk semester depan seperti ini, ya, semester ini kita juga masih kesulitan, ya, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi di situ intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru kita mau mendengar, kita mau merefleksi, ya, melihat kembali apa yang sudah dilakukan, ya, mendengar dari sejawat kita apa yang masih kurang. Nah, tentu ini perlu kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya katakan di Jepang itu asalnya lesson study ini itu memang sudah membudaya, ya, di setiap sekolah itu memang sudah menerapkan lesson study. Setiap guru, ya, setiap guru itu setiap semester itu berkewajiban open class, buka kelas, ya, artinya guru IPA misalnya, ya, dalam satu semester dia akan merancang, silahkanlah lihat pembelajaran yang saya lakukan, ya. Nah, di Jepang itu tidak hanya di Jepang sebetulnya, di Indonesia, di beberapa, di Sumedang, ya, terus sekolah-sekolah yang sudah menerapkan lesson study di Malang, ya, yang saya kunjungi, mereka juga sudah seperti itu, ya. Jadi setiap guru merencanakan dalam satu semester itu minimal 1 kali untuk melaksanakan pembelajaran dan diamati oleh teman sejawat, ya, oleh teman sejawat. Nah, tentu ini diinisiasi oleh kepala sekolah, ya, diinisiasi oleh kepala sekolah. Nah, bahkan kalau di Jepang ketika guru melaksanakan pembelajaran open class itu orang tua juga diundang, ya, orang tua juga diundang, silakanlah dilihat, ya, kenapa anak kami ke sekolah apa saja lah yang diajarkan oleh guru. Kasar itu seperti itu, ya, apa yang didapatkan oleh siswa kami oleh guru. Nah, jadi orang tua juga namanya open class, ya, terbuka, ya, siapa saja bisa mengikuti, ya, dalam hal ini orang tua. Nah, jadi itu difasilitasi. Jadi setiap guru itu wajib, ya, dalam satu semester itu mau kelasnya dilihat, gitu, ya, mau dilihat oleh teman sejawatnya. Nah, kalau di MGMP juga seperti itu, ya, MGMP IPA, MGMP Matematika, ya, di dalam MGMP anggota MGMP-nya satu semester itu, ya,
menampilkan. Nah, sekarang ini kita kan mengenal ada namanya guru penggerak, ya, guru penggerak. Nah, jadi diharapkan dengan kita selalu mengkaji pembelajaran yang sudah kita lakukan, dengan kita selalu melakukan refleksi, ya, melakukan refleksi. Nah, itu diharapkan menjadi energi, ya, kita memiliki energi, kita memiliki tenaga, ya. Kalau kita sudah punya energi, kita sudah punya tenaga, ya tentu kita akan bisa bergerak, ya, kita sudah bisa bergerak. Nah, jadi tentu diawali dari diri kita sendiri, ya, nanti tentu saja lingkungan itu hanya bersifat sebagai memotivasi, ya, kepala sekolah itu memotivasi. Nah, jadi intinya lesson study ini bisa kita lakukan bagi jika guru yang bersangkutan, pendidik yang bersangkutan mau merefleksi, ya, mau merefleksi apa kelebihannya, mengidentifikasi potensinya, mau merefleksi apa kekurangannya. Nah, bagi teman sejawat juga ketika berkesempatan untuk melakukan observasi, kita jangan menjudge, jangan apa namanya, ya, memberi sanksi. Oh, ibu ini nggak bagus tampilannya, ini bukan seperti itu. Nah, jadi fokusnya kalau di lesson study, karena kita tadi akan memenuhi hak siswa di dalam belajar, fokusnya kita mengamati siswa. Ya, kita fokus mengamati aktivitas bagaimana siswa belajar, ya. Jadi lesson study itu dilakukan dengan tahapan, 3 tahapan utama, ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap refleksi. Apa yang dilakukan pada tahap perencanaan? Ya, tadi masing-masing guru, Bapak Ibu sudah punya LPP, ya, sudah punya rencana pembelajaran. Misalnya dalam semester ini, oh saya nanti pada pertemuan ke berapa, bulan berapa, saya akan mencoba menerapkan lesson study ini. Nah, itu Bapak Ibu sampaikan, ya, pilihlah materinya yang mana, karena tidak mungkin kita dalam tahap awal kita akan melakukan semua, ya. Nah, tentu satu-satu dulu, ya, secara bertahap dilakukan di sekolah, ya, setiap guru masing-masing memilih satu topik. Nah, itu disampaikan, ya, mungkin kalau syukur kalau dalam sekolah itu, di sekolah Bapak Ibu ada matematik, ada berdua, mungkin IPA-nya ada berdua. Nah, tapi walaupun hanya satu orang satu juga tidak masalah, bisa kita, ya, kita dengan sejawat yang lain kita berkomunikasi. Nah, tentu Bapak Ibu menyiapkan, ya, menyiapkan rencana pembelajarannya, itu disampaikan, didiskusikan. Nah, kemudian ditetapkanlah tanggalnya, kapan, ya, kapan kita akan melaksanakan. Nah, jadi ini tidak dibuatkan kondisi khusus, mengikuti jadwal saja, mengikuti jadwal pelajaran saja yang sudah ditetapkan, ya, kalau kita di sekolah. Jadi tidak pula dijadwalkan khusus ditambah lagi jam, ya, tentu tidak, ya. Nah, tekniknya juga disepakati pada tahap perencanaan. Apakah kita akan daring, ya, seperti sekarang? Apakah kita bisa tatap muka atau ada kombinasi, ya, itu semuanya disepakati pada tahap perencanaan, ya. Jadi LPP yang sudah ada, nah itu nanti diperbaiki lagi skenarionya berdasarkan masukan, barulah kita laksanakan, ya, dilaksanakan. Jadi ada guru modelnya, ya, yang kita sebut sebagai guru model. Nah, sementara teman-teman sejawat yang lain mengamati aktivitas belajar. Nah, kemudian ketika kita melakukan refleksi, nah inilah prinsipnya kolegialitas, ya, kolega. Jadi kita tidak menganggap Ibu Yanti sebagai kepala sekolah, tidak sebagai menganggap semuanya adalah sejawat, ya, guru walaupun secara struktural guru-guru itu di bawah dari kepala sekolah. Nah, tapi ketika dia berperan sebagai observer, kepala sekolah itu adalah sebagai kolega, ya, sebagai kolega, sehingga semuanya masing-masing tidak merasa keberatan. Guru senior juga seperti itu, tidak merasa dia super. Oh, ini saya sudah pengalaman sekian puluh tahun, ya. Nah, bagi guru yang junior juga seperti itu, punya hak dan kesempatan untuk sama-sama belajar, ya. Nah, jadi dengan hal-hal yang seperti ini, dengan kita bisa menggali, nah tentu saja kita harapkan kita semua bisa memenuhi hak belajar siswa. Artinya ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran yang teacher center, ya, student center,
learning ya, pembelajaran siswa aktif. Nah, tentu siswa juga akan termotivasi di dalam belajar. Dan kita juga bisa melihat apa kira-kira kendala yang ditemukan ketika kita melaksanakan pembelajaran. Ya, pembelajaran tatap muka ya secara langsung, pembelajaran yang daring ya seperti ini ya, tentu yang sangat banyak sekali kendala-kendala yang kita temukan ya. Nah, jadi ini tahapan ini nanti secara teori mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kemudian jadi banyak yang akan bisa kita fokuskan. Nah, jadi sebaiknya ketika kita pertama kali akan melakukan lesson study, mungkin Bapak Ibu yang bidang ini, maaf saya belum hafal ini nama Bapak Ibu. Bu tadi Bu Desi ya, Bapak tadi ada ya. Tengah kita kembali mana tadi? Mana tadi? Pak Januar ya, Pak Januar. Maaf sebentar Bu Evi. Ini Mbak Amel ini namanya dua nih ya. Agak ini Bu, agak terputus. Dan jelas suara saya. Jadi mungkin bisa diulang lagi Bu yang itu. Yang mana Bu? Ya dan ya suara di sini terputus Bu. Oke, terputus ya suara saya. Iya di sini Bu. Jadi suara Ibu tadi hilang. Oh ya, tadi saya sudah kasih ini ke Bu Yanti PPT-nya, mungkin bisa dibaca juga. Nah, kita yang hari ini Pak Yanuar. Pak Yanuar bidang studinya apa ya Pak? Penjas. Guru Penjas Bu. Penjas. Ini Bu Amel. Bu Amel namanya ada dua yang Amel ini. Yang Amelia. Bu Amel guru Jepang Bu, bahasa Jepang. Bahasa Jepang, Pak. Yang satu lagi yang Bapak? Saya guru seni budaya. Seni budaya. Oke, seni budaya. Kalau Ibu Des? Saya guru bahasa Indonesia. Bu Des guru bahasa Indonesia Bu. Indonesia. Ibu Sri? Saya guru Ibu Sri, IPS Ibu. Iya, guru IPS ya. Ibu. Oke. Ya. Ibu Yanti masih ada? Berapa orang Bu kita guru di SMP LPI ini? Ada berapa? Ada 15 ada berapa Bu. Orang? Oh, 15. Ada 15 Bu. Yang join hari ini hanya 5 ya. Selebihnya masuk di grup di SMP LPI Bu. Gurunya kumpul satu ruangan. Oh gitu. Gurunya kumpul di satu ruangan ya. Coba di mute aja Pak Januar, Bu Des. Nah ya. Oh berarti kumpul ya. Yang lain juga hadir ya. Yang SMP LPI ini satu ruangan ya Bu. Oh satu ruangan. Oke. Tapi nggak kelihatan ya. Jadi semuanya berapa yang hadir? Iya. Yang mengikuti ini ada berapa? Semuanya 15. Berapa Bu Des? Iya Bu, 15 orang Bu. Baik, ya. Oh, ada 15 hadir semua ya. Mungkin nanti ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain bisa berdiskusi ya. Baik, saya lanjutkan ya presentasinya. Udah jelas Bu Des suara saya? Sudah Bu, insya Allah sudah. Boleh dilanjutkan Bu? Oke ya, saya lanjut. Oh ya, silakan. Ya, saya akan lanjutkan.
Ya, nah jadi di dalam pelaksanaan lesson tadi ya pada intinya setiap kita adalah guru yang penggerak ya, kita yang selalu merefleksikan. Nah, jadi untuk tahap awal kita mungkin bisa memfokuskan, mungkin tadi Mbak Bodes, Pak apa yang guru bahasa Jepang, guru ini beda-beda mungkin ya mau fokuskan yang mana ya. Intinya adalah kita ingin memperbaiki. Maka kita ingin melihatkan kemandirian belajar. Kalau siswa dikasih tugas, bagaimana mereka mengerjakan ya. Atau kita akan fokus bagaimana untuk meningkatkan kemampuan siswa HOTS-nya ya, higher order thinking-nya. Ya, kalau dikasih soal-soal yang bersifat analisis, bagaimana siswa kita ya. Nah, kemudian juga bisa kita melihat bagaimana kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat, ya, rasa percaya diri. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita fokuskan ketika kita akan melakukan lesson study. Nah, jadi silakan Bapak Ibu masing-masing merancang ya apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Karena Bapak Ibu lah yang tahu, karena kelas kita merefleksi. Ya, selama masa pandemi ini ya Bapak Ibu yang tahu kira-kira permasalahan apa yang ditemukan dan apa yang bisa Bapak Ibu selesaikan. Jadi jangan dicari yang tidak bisa kita selesaikan ya, walaupun masalahnya sederhana, nah tapi kita bisa menyelesaikan ya. Misalnya masalah yang sederhana, tugas siswa itu ternyata tidak semuanya yang mengumpul tugas misalnya. Atau ketika kita melaksanakan pembelajaran online seperti ini, tidak semua siswa yang bisa join. Nah, tentu bagaimana kita berusaha untuk tetap melaksanakan pembelajaran dengan mengaktifkan seluruh siswa. Ya, nah jadi banyak fokus yang bisa kita lakukan. Nah, jadi selanjutnya saya ingin membagi bagaimana best practice pelaksanaan lesson study ya. Alhamdulillah kami tahun 2019, 2020 dan tahun ini seolah juga akan lanjut. Kita melaksanakan lesson study dengan fokusnya menganalisis transkrip pembelajaran ya. Transcript based lesson analyze ya. Jadi kita fokus menganalisis transkrip pembelajaran ya dengan mengamati rekaman video pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang lain boleh ya apa fokusnya yang mau dibuat ya. Kemarin itu kita menganalisisnya dari transkrip karena dari sini kita akan lihat berapa aktivitas guru dan aktivitas siswa. Nah, apa yang kita perlukan ya ketika kita akan melakukan lesson study ya tentu saja ada teman sejawat ya tidak mungkin kita sendiri melakukan ya kita ada teman sejawat. Nah kemudian kita akan mendiskusikan ya apa yang akan kita lakukan. Teman sejawat cukup satu ya tentu rasanya salah satu tidak cukup. Siapa nanti yang bantu akan merekam. Kenapa kita perlu merekam aktivitas? Nah kalau sekarang kita kan mudah nih kalau kita pakai Google Meet. Kita rekam. Ini udah direkam, Bu. Ada kita rekam Google Meet kita ini. Sudah, Ibu. Ya, nah jadi kan nanti bisa kita cek lagi, bisa kita bisa kita ulang lagi nanti kan kita cek lagi. Nah, jadi kita tetapkan ya. Nah, tentu yang best practice yang sudah kita lakukan pada SMP 21 kemarin ini sebelum akhirnya ada workshop dan tahun 2019 juga sudah dilakukan. Nah, tahun 2019 kendalanya waktu itu asap, kabut asap. Ya, tahun 2019 kita pada bulan Agustus, akhir Agustus, September kita terkendala oleh kabut asap ya waktu itu. Nah, jadi waktu itu kita sekali kalau nggak salah saya melaksanakan dengan guru modelnya tetap masih Bu Deswati waktu itu. Nah, tahun 2020 datang lagi kendala kita yaitu karena kita belum memungkinkan pembelajaran yang tatap muka ya, pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, waktu itu juga awalnya Bu Yanti kayaknya ya, Bu Yanti yang kita minta sebagai guru model. Nah, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan ya akhirnya kita lakukan
pembelajaran lewat Zoom ya, lewat daring tatap muka. Nah, itu kita lakukan karena waktu itu dengan Google Meet siswa tidak bisa semua join. Nah, jadi tentu apa yang perlu kita siapkan? Nah, tentu ketika kita akan melakukan pembelajaran, kita tetapkan dulu apakah tatap muka, ya tatap muka, atau kita akan melakukan pembelajaran daring ya, atau pembelajaran online. Nah, itu tentu semuanya harus kita siapkan dulu ya, siapkan dulu apa dilakukan. Nah, waktu itu kita menetapkan kita pakai Zoom ya. Kenapa pakai Zoom? Karena siswa kemungkinan akan bisa join ya, kecuali karena kendala paket ya, ada yang nggak punya paket ya, itu tentu adalah masalah lain ya, coba dipikirkan. Nah, topiknya yang kita tetapkan waktu itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Ini salah nih, bukan pengklasifiksian. Tapi adalah pengklasifikasian makhluk hidup ya, pengklasifikasi makhluk hidup. Nah, itu kita lakukan dengan Zoom. Nah, saat plan ini semua tim ya. Nah, tentu kalau Bapak Ibu di sekolah, nah tentu walaupun nanti yang akan di lesson study kan bahasa Indonesia, nah tapi diharapkan teman-teman yang lain, yang bidang studi yang lain juga hadir, yang mungkin bisa dijadwalkan harinya kapan untuk mendiskusikannya, topiknya. Nah, di situ kita kasih masukan dari yang sudah direncanakan oleh guru. Nah, kita lakukan apa yang akan dikerjakan. Nah, kemudian diberikan masukan ya, akan diberikan masukan ini pada tahap perencanaan. Nah, berdasarkan masukan dari teman sejawat, guru tentu memperbaiki ya, memperbaiki rencana pembelajarannya. Nah, kemudian kita sampai pada tahap pelaksanaan ya. Tahap pelaksanaan. Nah, pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara online ya, melalui Zoom. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana supaya interaksi ketika kita belajar online ini tetap terjadi ya. Nah, karena jangan nanti dengan Zoom atau dengan Google Meet yang sekarang kita lakukan komunikasinya hanya satu arah ya, jadi tetap kita memungkinkan ya dengan memanfaatkan chat ya. Jadi demikian juga Bapak Ibu, silahkan nanti di sambil jalan ini kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu di chat ya, tulis dulu di chat. Nanti setelah saya selesai menyampaikan ini ya kita akan diskusikan apa permasalahannya. Jadi silahkan tulis di chat itu ya. Nah, jadi tanya jawab dan diskusi. Nah, memang tidak mudah ya melakukan pembelajaran ini karena ada siswanya yang satu di rumahnya, semuanya di rumah masing-masing kan melaksanakan pembelajarannya. Nah, tentu ini adalah hal yang tidak mudah yang akan kita lakukan. Ya, tentu saja banyak kendala-kendala yang kita temukan ya. Nah, kemudian guru melaksanakan pembelajaran, nah tentu kita melakukan refleksi, ya alhamdulillah ketika pelaksanaan pembelajaran waktu open class Bu Des ini diamati oleh selain teman-teman observer, Bu Yanti, Pak Am, ada Bu Vera, juga diamati oleh Ketua Lesson Study Indonesia yaitu Pak Sumar ya. Pak Sumar ini yang sudah berpuluh tahun. Kalau Pak Sumar ini kayaknya dari tahun 96 dia kayaknya ya sudah lesson study ya, awal-awal lesson study ini Pak Sumar. Nah, kemudian ada guru yang dari Sumedang ya, Pak Asep, kemudian ada Ibu Pak Yayu ya, pokoknya ada beberapa guru. Nah, selain kita ada mahasiswa S2 yang ikut berpartisipasi ya, kita melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini apa yang kita refleksikan? Nah, masing-masing teman itu memberikan masukan ya, memberikan masukan kepada guru model ya, guru model kita kasih masukan apa-apa yang perlu diperbaiki ya. Mungkin nanti bisa coba kita tayangkan hasil rekamannya, hasil rekaman ketika refleksi. Nah, kemudian apa yang harus kita fokuskan, yaitu tadi karena kita fokusnya adalah siswa, itu adalah bagaimana siswa belajar ya, bagaimana siswa belajar.
learn how to learn ya, bagaimana cara membelajarkan siswa. Bagaimana siswa berpikir ya. Nah, jadi secara umum hasilnya ini bahwa ternyata guru telah melakukan pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran. Tapi ya namanya juga kita pelaksanaannya secara online ya tentu banyak kendala, banyak kesulitan. Seperti saat ini kita juga jaringannya yang kurang bagus ya, ini tentu akan berdampak kepada proses yang kita lakukan. Tapi paling tidak kita sudah melakukan kegiatan. Nah, jadi seperti sudah saya sampaikan tadi, tahun 2008 itu kami sudah 2008 itu sudah memulai melakukan pendampingan lesson study ya oleh tim di Undri ya, tim Undri ya. Jadi apa-apa saja yang kami fasilitasi ya Bapak Ibu di sekolah, ini di SMA 8 waktu itu ya kita bisa tentang pemahaman kurikulum, perbaikan kualitas pembelajaran, kemampuan evaluasi proses dan hasil belajar, pengembangan media pembelajaran, penulisan karya ilmiah. Nah, jadi Bapak Ibu di sekolah juga seperti itu, tidak hanya fokus pada kegiatan pembelajaran, tapi bagaimana kita selalu mendiskusikan masalah penilaian ya, masalah media yang akan dibuat. Nah, itu semuanya bisa kita lakukan Nah, jadi pada intinya dengan kita secara berkolaborasi, dengan kita secara bersama-sama, kita akan maju bersama, kita akan bergerak bersama. Nah, tentu saja ini kita harapkan akan dapat meningkatkan ya kualitas pembelajaran. Jadi mungkin itu yang bisa saya share ya pada kesempatan ini. Mungkin nanti kita lebih banyak bisa berdiskusi ya, kita diskusi. Kita berdiskusi. Di chat kayaknya belum ada ya. Belum ada. Semoga kita bisa mempraktekkannya. Itu pertanyaannya belum. Silakan saya kembalikan ke Ibu Des. Silakan Bu Des. Terima kasih kepada Bu Epi yang sudah menyampaikan materinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan bertanya tentang materi kita hari ini, lesson study hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin saya perlu tambahkan bahwa Bapak Ibu kita semua ini sebagai guru, sebagai pendidik, kita semuanya adalah penggerak ya Bapak Ibu ya. Kita yang akan menggerakkan, kita yang menjadi motor. Nah, tentu bahan bakarnya harus diisi ya, harus diisi. Nah, barulah kita nanti dari energi potensial ya, energi potensialnya nah, itu kita bisa gerakkan ya. Nah, gini ya, dari kalau apa saja yang perlu disiapkan. Oke. Apa saja yang perlu disiapkan tadi dan apa fungsi dari observer. Oke. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa dalam lesson study kita itu ada 3 tahapan utama. Ya, ada 3 tahapan utama. Ada plan, ada do, ada see atau refleksi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bedakan ya. Kalau di PTK kita juga ada 4. Tapi sama sebetulnya, hampir sama, tapi beda antara lesson study dengan PTK. Ya. Nah, di dalam plan inilah yang kita menyepakati di perencanaan. Kita mau melaksanakan lesson study yang mana? Kita mau fokus pada mana? Tetapkan dulu fokusnya. Ya. Nah, siapa yang mau sebagai relawan? Oh, untuk tahap awal mungkin Ibu Amel lah yang akan menjadi guru modelnya. Nah, jadi masing-masing kita menawarkan diri untuk menjadi guru model. Jadi jangan tolak menolak, ya tolak menolak. Harus ada yang berinisiatif, ya. Nah, atau tidak perlu ditunjuk-tunjuk oleh Bu Yanti, ya. Saya lah mau coba. Nah, lesson study. Nah, itu ada tahap persiapan. Oke, Ibu Amel akan melakukan lesson study. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan? Ya, materinya tentang apa? Nah, apa kendala-kendala Bu Amel selama ini ketika melakukan pembelajaran pada aktivitas siswa? Nah, itu disampaikan. Ternyata ketika saya menjelaskan, siswa saya itu
apalagi yang online ini, yang tidak bisa join, yang ngantuk, yang ini banyak ya masalahnya. Nah, kita fokuskan mana kira-kira masalahnya yang paling berat, yang paling berat ya kalau tidak. Nah, kalau menurut saya pembelajaran online, ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran online, ada siswa yang tidak bisa join. Nah, itu kan masalah berat itu. Ya, masalah besar. Kita harus carikan dulu solusinya. Kita harus carikan solusi. Jangan kita paksakan juga kita jalan. Tetap jalan. Yang penting saya online, tapi siswa kita ada yang tidak bisa ikut gitu ya. Karena kemarin saya lihat sampai akhir semester itu saya tanya pada beberapa sekolah, ada siswa yang tidak pernah join sama sekali. Nah, jangankan di sekolah, saya juga di kampus, saya ngajak mata kuliah untuk anak semester 1, mahasiswanya kebetulan ada yang dari Papua, ya, mahasiswa program afirmasi. Ya, ternyata dia nggak bisa join dia, hanya WA pun juga kadang-kadang juga akan susah. Nah, artinya kita kan perlu memfasilitasi secara khusus. Iya kan, kita kasih tugas di Google Classroom. Nah, karena dia nggak bisa akses, ya tentu khusus pula kita sebagai guru atau sebagai dosen mengirimkan secara pribadi ke dia. Ya, namanya kalau chatting pribadi atau WA pribadi ya kadang-kadang lupa. Ya, saya sebagai dosen pun akan sulit ya, kadang-kadang dia kirim pribadi kadang nggak kebaca kan, tidak bisa kita merespon karena kita harus memfasilitasi orang per orang ya, sementara kita mengelola kelas kan gitu. Nah, jadi kita siapkan dulu apa-apa yang akan menjadi kendala. Nah, kemudian kita fokuskan ya, ini tahap persiapan ya. Nah, kapan kita akan laksanakan ya. Nah, jadi teman sejawat ini sudah kita libatkan sejak awal saat perencanaan ya. Ketika pelaksanaan, observer ini teman sejawat juga yang bantu mengamati pembelajaran ya. Jadi ketika perencanaan teman sejawat yang nanti ketika pelaksanaan dia berperan sebagai observer. Nah, jelas dia bagian tugasnya. Oh ya, saya nanti akan bantu ngamati aktivitas siswa ya. Nah, apa yang perlu disiapkan? Mungkin perlu disiapkan lembar observasinya oleh observer supaya fokus ya, supaya fokus apa yang akan diamati. Supaya fokus apa yang akan diamati. Nah, mungkin ada 2 atau 3 observer, mungkin berbagi tugas. Kalau jumlah murid kita ada 30, ya mungkin kalau ada 3 observer bagi 10-10 ya, ngamati waktu pembelajaran online misalnya ya, kita melaksanakan pembelajaran online bagi 10-10. Bu Amel guru model tadi ya, misalnya Bu Des itu jadi ngamati 10 orang siswa. Nah, itu dilihat aktivitas belajarnya seperti apa. Ya, keluar masuk, bagaimana responnya. Nah, tidak mesti juga harus selalu aktif videonya, karena kadang-kadang kan kendala juga. Nah, kalau di kelas kan kita menjadi lebih mudah kalau kita mengamati. Jadi observer berbagi, ya berbagi. Oh, ini hanya fokusnya di sini, di samping nanti rekaman video tetap dilakukan. Nah, jadi itu ketika melaksanakan pembelajaran. Ketika selesai, nah observer inilah tadi memberikan masukan, ya memberikan masukan. Nah, jadi saat refleksi, nah, kita minta dulu kesan dari guru modelnya seperti apa dia melakukan. Nah, nanti observer kasihkan komentar, kasih masukan. Nah, nanti direfleksi lagi oleh guru. Nah, disepakati rencana tindak lanjut, ya. Kemudian itu ya kira-kira. Nah, jadi semuanya berperan ya, semuanya berperan bersama-sama karena dia tadi prinsipnya adalah kolaboratif ya, kolaborasi. Jadi lesson study ini beda ya Bapak Ibu, kira-kira apa bedanya kooperatif dengan kolaboratif? Ibu Sri, kira-kira menurut Ibu Sri ada nggak bedanya antara kolaboratif dengan kooperatif? Ada nggak bedanya? Antara kolaboratif dengan Menurut Ibu? kooperatif, ya Bu ya. Iya, iya, ada nggak bedanya? Kalau kooperatif,
Itu Apa bedanya? Ada Bu bedanya Bu. Ada Ya. bedanya Bu. Bedanya kalau kooperatif itu berfokus pada kesatuan dalam kelompok. Mm-mm. Kalau kolaboratif, unit yang ditekankan adalah pada setiap individu. Kalau kolaboratif individu, tapi kalau kooperatif berkelompok. Nah, aktualisasinya seperti apa, Pak? Contohnya lah. Kalau Oh, ini kooperatif itu kooperatif aktualisasinya itu ya. Kalau contoh kooperatif itu berkelompok berarti mengerjakan secara berkelompok atau bersama-sama. Tapi kalau contoh kolaboratif itu mengerjakan secara individu. Oh, secara individu, nggak bersama. Oke. Tidak, Ya. karena kooperatif itu berkelompok, kolaboratif individu. Kolaboratif individu. Kalau saya Bu, Iya. kebalikan dari Januar tadi. Kooperatif. Kalau izin Bu, kalau saya kebalikan dari jawaban dari Pak Januar tadi. Hmm. Kebalikannya. Nah, kebalikannya gimana Oh, kebalikannya? gitu. Itu yang bersama-sama. Kolaboratif. Ya, contohnya seperti ini ya. Ketika kita diskusi ini ya, ketika kita diumumkan oleh Ibu Yanti, oh kita akan open class ya. Kita akan plan untuk akan melakukan lesson study, mungkin Bu Des yang akan sebagai guru model. Kita ketemu ya nanti hari Jumat. Yang diundang ada 8, semuanya hadir ya, semuanya hadir. Nah, ya hadir tepat waktu. Nah, itu namanya kooperatif. Kooperatif, Ya oh iya, kan? iya, iya. Nah, itu kooperatif. Nah, kolaboratif bagaimana? Nah, ketika diskusi tadi, semua anggotanya itu saling memberikan masukan. Ya, saling ada masukan, ada umpan balik di dalamnya, ada interaksinya. Ya, artinya tidak semua orang yang kooperatif dia mampu kolaborasi. Kolaboratif. Sudah ada actionnya dia bersama-sama, ya. Nah, jadi lebih luas lagi adalah kolaboratif. Orang yang kooperatif belum tentu dia mampu berkolaborasi dengan baik. Datang dia di waktu plan itu tadi, tapi malaslah kasih masukan. Ibu Des ini kalau dikasih masukan dia nanti nggak mau dia menerima, misalnya seperti itu. Artinya dia hanya kooperatif, dia suruh datang gitu ya. Nah, tapi dia tidak mau menyampaikan apa hal-hal yang tidak ada umpan baliknya, tidak mau memberikan umpan balik ya. Nah, jadi kita diharapkan ya tentu saja kalau orang itu mampu berkolaborasi, insya Allah dia sudah kooperatif. Tidak mungkin kan dia tidak kooperatif kalau dia berkolaborasi ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian apakah lesson study membantu mengembangkan pengetahuan kita tentang mata pelajaran, tentang konten ya Bu, tentang isi mata pelajaran ya maksudnya Bu Des? Iya. Iya Bu Des? Iya Bu. Ya, Bu. Ya, ini tentu saja kita kan ya tentu saja Bu, karena kita begini, misalnya ketika kita mengajar ya kita menggunakan strategi, kita menggunakan metode ceramah ya, metode ceramah ketika menyampaikan materi tentang pengelompokan makhluk hidup ya. Nah, ini tentu akan berbeda ketika kita menggunakan metode explore ya, discovery learning. Nah, artinya sebagai guru sebelum dia bisa menggerakkan siswanya, tentu dia akan belajar. Dia akan belajar. Nah, tentu pengetahuan kita tentang materi itu akan meningkat, memaksa kita untuk selalu belajar. Ya, dengan sendirinya kita akan belajar. Nah, itu tentu saja. Nah, itulah tadi. Misalnya ketika kita diskusikan, ada terjadi miskonsepsi. Ya, miskonsepsi
salah konsep kita, pemahaman kita ya, pemahaman kita. Misalnya apa ya, kalau di IPA itu kadang-kadang terjadi miskonsepsi antara membedakan antara pernafasan dengan fotosintesis ya. Kalau di IPA itu sering terjadi miskonsepsi, perbedaan respirasi dengan fotosintesis ya. Selain Bu Yanti ada Bu IPA di sini. Nah, dengan kita memahami konsep, tentu saja kita akan meningkatkan pengetahuan kita. Apa sih bedanya pernafasan dengan fotosintesis kan gitu. Ya, kenapa tanaman pada malam hari tidak boleh kita letakkan di ruangan yang kecil, ya, di ruangan yang kecil. Nah, itu adalah konsep-konsep. Nah, tentu saja memang dengan lesson study ini baik dari segi aspek konten, aspek isi mata pelajaran itu kita akan bisa meningkat, maupun dalam aspek pedagogik, bagaimana strategi membelajarkan siswa, bagaimana caranya untuk menanamkan konsep kepada siswa juga akan meningkat. Dan juga bagaimana kita menguasai teknologi informasi. Ya, jadi dengan lesson study ya kita meningkatkan kompetensi kita di konten, di pedagogik, dan juga penggunaan teknologi informasi yang kita kenal dengan kerangkanya yang disebut dengan TPACK, teknologikal, pedagogikal, and content knowledge, ya, pengetahuannya akan meningkat. Ya, nah itu pertanyaan Bu Des. Apa saja yang kita amati dari siswa dan gurunya? Ya itu tadi kita sepakati saja. Ya, kalau kita fokusnya kepada siswa. Tentu yang kita amati adalah bagaimana siswa belajar. Ya, bagaimana siswa belajar. Nah, yang kita amati apakah hanya satu orang atau beberapa orang? Tidak, semua siswa kita amati. Ya, semuanya kita amati. Siswa itu kita amati bagaimana dia belajar. Kapan dia berkonsentrasi? Mungkin konsentrasinya pada 2 menit pertama. Sudah itu dia main-main aja lagi, entah apa yang dia kerjakan. Itu yang kita amati, itu yang kita catat. Nah, jadi di dalam lesson study, biasanya kita mengamati itu per waktu. Di kegiatan pendahuluan, apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, jadi observer itu mengamati siswa ya, kelompok misalnya dia ngamati, sampai kelompok itu aja fokus yang diamati. Kalau guru, kita tidak terlalu, untuk tahap awal kita tidak tidak memfokuskan. Kenapa? Karena aktivitas siswa itu menunjukkanlah dari aktivitas guru. Contohnya, kenapa dari 30 siswa itu ada yang selama 1 atau 2 menit ada yang coret aja di kertasnya. Ya. Ada 5 orang misalnya, artinya kan gurunya tidak melakukan pengelolaan kelas. Gurunya kan tidak menegur siswa. Kenapa kok banyak siswanya yang main-main aja di dalam belajar? Ya kan? Nah, jadi kita tidak menyerang gurunya, tapi kita kebukakan bahwa kenapa siswanya ini tadi kita hanya mencatatkan, kita hanya menyampaikan fakta. Oh, ternyata siswa ini, siswa si ini dia pada menit sama ini dia main-main, ya. Nah, itulah kita masing-masing observer itu akan mencatat. Nah, itulah yang disebut dengan transkrip tadi. Kita catat dengan detail, ya, dengan detail. Nah, itu yang kita refleksikan. Nah, di awal-awal lesson study ini banyak guru yang nangis ini. Ya, pengalaman saya waktu di sekolah yang nangis. Teman guru modelnya. Kenapa? Karena observernya menyerang dia. Mestinya ibu tadi kayak gini gitu ya. Kenapa ini ibu penguasaan materinya nggak bagus? Waktu open class ya, waktu open class kan banyak yang nonton, banyak yang melihat, dan dia tidak ikut waktu di perencanaan. Nah, akhirnya gurunya nangis gitu ya. Nah, jadi bukan tidak seperti itu yang kita harapkan. Jangankan guru, dosen juga ada. Ketika kami menerapkan di kampus juga ada seperti itu. Jadi dijudge gitu ya,
dibully lah kayaknya ya, guru model ini jadinya dibully ya, karena diserang dia ya. Nah, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Karena kita tahu tentu semuanya itu punya potensi ya, punya potensi. Jadi kita amati fokusnya adalah aktivitas siswa ya, aktivitas siswa belajar. Nah, apakah lesson study mau tentang mata pelajaran? Ya. Langsung aja Bu yang Iya, ya. Jadi aspek konten dan juga aspek pedagogik ya, ada aspek pedagogiknya. Kemudian, nah, lesson study metode atau model pembelajaran. Nah, siapa yang atau bukan juga keduanya? Saya jawab Bu ya, bukan keduanya. Lesson study itu bukan metode juga bukan model pembelajaran. Nah, ini pertanyaan Pak Ibu Sri Azhari. Betul ya, lesson study itu tidak. Siapa yang bisa coba? Kira-kira lesson study itu apa? Dia bukan metode pembelajaran, bukan model pembelajaran. Tapi apa lesson study ini? Suatu pendekatan kualitas perkembangan yang dilaksanakan oleh guru secara kolaboratif dengan langkah-langkah dan pokok yang dirancang. Iya, jadi salah satu lesson study itu adalah pola pembinaan guru, ya, pembinaan kapasitas guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan tugas profesionalnya. Nah, jadi dia pola ya atau modelnya bukan model pembelajaran tapi adalah model pelatihan ya, bagaimana peningkatan kapasitas guru dalam melaksanakan fungsinya ya, seperti sekarang ini kita melakukan lesson study ini. Nah, lesson study itu kan kalau kita lihat katanya adalah kajian pembelajaran. Bagaimana kita mengkaji pembelajaran, apa-apa kekurangan pembelajaran itu, apa-apa kelebihannya, itu yang akan kita lakukan. Jadi prinsip lesson study ini, itulah yang di sekarang ini. Jadi kita membentuk suatu komunitas belajar, ya, yang saling belajar. Nah, itu kita sebut lesson study untuk komunitas belajar. Jadi semua yang ada di dalam kita ini adalah saling belajar. Ya, nah, kita sudah melakukan lesson study, kita sudah saling belajar ini ya, melakukan kajian ya. Nah, cuman aktualisasinya ketika kita masuk ke kelas. Nah, jadi dalam kita menerapkan lesson study saat plan, kita silakan gunakan model pembelajaran apa. Mau pakai PBL, mau pakai DL ya. Nah, atau kita mau pakai metode apa, itu akan berbeda dia. Ya. Bu Ayu, pertanyaannya apa ya? Yang ini Bu, yang di atas Bu Sri Rami Azhari ini Bu. Pertanyaannya siapa saja sebaiknya terlibat dalam lesson study selain kepala sekolah? Ini Bu pertanyaannya di bawah pertanyaan saya Bu. Oh iya. Oke. Iya. Bu Ayu, Nata. Nah, siapa saja sebaiknya terlibat dalam lesson study selain kepala sekolah. Nah, jadi intinya lesson study ini ketika mulai dari plan, mulai dari do, see, sampai refleksi, ini semua pihak terlibat. Ya, minimal adalah teman sejawat. Nah, kepala sekolah itu sebetulnya hanya lihat-lihat jauh gitu sebetulnya ya. Nah, yang lebih pentingnya itu adalah teman sejawat ini. Ya, kalau kita di sekolah ya siapa yang jadi teman sejawatnya? Adalah guru yang satu mapel yang sama atau mapel yang berbeda. Kalau enggak mungkin kan kalau hanya sendiri satu mapel ya enggak akan jalan-jalan kita lesson study kita di sekolah karena kita hanya satu gurunya. Nah, tapi kalau ketika kita nanti di SMP ya itu satu kelompok. Ya, satu kelompok. Nah, jadi kepala sekolah ini lebih kepada memfasilitasi, ya. Nah, apa yang ingin kita tingkatkan dengan lesson study? Tentu kita ingin meningkatkan pemahaman tentang standar isi, kompetensi guru tentang standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Bagi kepala sekolah,
Apa yang akan meningkat dengan melakukan lesson study? Itu tentu kepala sekolah bisa menjalankan aspek manajerialnya, aspek leadership-nya, aspek pengelolaannya. Ya, nah jadi semuanya itu akan saling berkolaborasi tadi. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Masih ada? Di Universitas Riau kan sudah berjalan, Bu, berapa persen keberhasilan dari lesson study ya. Itu perlu kajian ya, perlu kajian. Nah, tapi semangat melakukan lesson study ini terus ada ya, terus ada. Nah, karena ketika lesson study ini kan tahap awal tentu kita melakukan kita adakan workshop dulu ya untuk menyamakan persepsi tentang melaksanakan lesson study. Nah, ketika nanti pelaksanaannya, nah tentu ini tadi sangat tergantung pada individu masing-masing ya, tergantung pada Bapak Ibu masing-masing. Apakah kalau tidak diwajibkan oleh Bu Yanti untuk melakukan open class, tidak lagi jalan, ya tentu itu akan tergantung. Atau kita secara mandiri, tolonglah nengok kelas saya, amatilah kelas saya, ya ketika saya ngajar, coba lihat apa kira-kira ya kekurangan saya ketika melakukan pembelajaran daring. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau tidak dalam tanda petik dipaksa, oh ini lakukan pembelajaran ini oleh kepala sekolah, ya kesadaran sendiri itu masih kecil. Nah, tapi kita harapkan dengan guru penggerak ini, guru penggerak itu semua kita sebagai penggerak, kita yang menggerakkan diri kita sendiri gitu. Adapun ada disuruh kepala sekolah, tidak disuruh oleh dekan, misalnya di FQE ketua prodi, ya kita tetap jalan. Ya, tetap jalan. Nah, jadi kita semua kalau kita sudah mampu menggerakkan diri kita sendiri melawan ngapain susah-susah lesson study, capek kita nyiapkan, mencatat-catat, mentranskrip pembelajaran, udahlah yang biasa aja. Nah, selagi kita masih berpikiran seperti itu, nah tentu kita tidak akan mau melaksanakan. Ya, nah jadi kita sendiri ya, karena kita merasa bahwa siswa kita ke sekolah, nah apalagi kondisi sekarang kita belum ketemu dengan siswa kita, bagaimana lah, apalah yang didapatkan oleh siswa kita kalau kita hanya kasih tugas, kumpulkan tugas, tidak ada kesempatan, apalagi cara yang mau kita lakukan supaya kerisauan kita itu berkurang ya, kalaupun tidak hilang ya. Nah, saya rasa juga Bapak Ibu ibu-ibu kan juga risau juga ini ya dengan kondisi kita. Nah, tapi bagaimana kita melakukan? Saya risau mahasiswa yang PPL. Bu Yanti, ada yang mahasiswa PPL di sekolah Bu Yanti kemarin? Ada kemarin, Bu. Ada, Bu. Coba ceritakan gimana kode apa dan bagaimana kira-kira pelaksanaannya waktu PLP kemarin. Mereka pakai ini Zoom, Bu. Itu dia ngomong. Iya, Google Meet. Pakai Zoom kan? Iya. Mapel apa? Hampir semua mata pelajaran, Bu. Enggak, satu aja lah dulu mungkin contoh. Coba IPA lah. Yanti. Bu Yanti IPA, Bu Yanti. Ya, biologi. Oke. Biologi. Nah, ketika mereka praktek melaksanakan pembelajaran, semuanya daring ya, Bu? Full ya? Iya, Bu. Daring. Full. Mahasiswa yang tampilkan yang video Lela. Itu. Yang monolog aja, maksudnya siswanya nggak ada. Ujiannya kayak mana Bu Yanti waktu itu, Bu Yanti? Bu Des mungkin jadi guru pamong nggak? Iya, saya guru pamong, Bu. Ibu jadi guru pamong, mapel apa, Bu? Bahasa Indonesia, Bu.
Bahasa Indonesia. Ada Nah, mahasiswa saya 3 ya. orang. Ah, Ya, ada mahasiswanya melaksanakan pembelajaran secara online ya, secara daring ya. daring. Iya. Daring, platformnya Google Meet. Iya. Google Meet. Bagaimana partisipasi siswa? Lancar? Bagaimana pelaksanaannya? Sama sih Bu sebenarnya dengan guru atau kami bilangnya mahasiswa PPL ini guru junior. Jadi guru junior dan guru senior ini partisipasi siswa ini rendah Bu. Ada yang ini, ada yang mengikuti, ada yang tidak, masih masih kurang deh Bu. Ada yang juga mungkin belum mengerti dengan ini. Ketika ujian, apa mereka? Ujian PLP-nya, ketika ujiannya Bu? Ada siswanya? Enggak. Tetap? Yang saya? Iya, yang Ibu. Enggak. Pertama saya kasih 2 pilihan sama mahasiswanya. Bisa luring. Gitu. Cuman ternyata dari dosen pembimbingnya apa aja daring aja gitu. Akhirnya daring. Jadi daring. Daring. Dari tapi saat gitu. itu siswanya ada? Ada. Ada Bu. Ada. Ada. Oke. Karena mungkin saya misalnya satu kelas tuh ada 25 orang, yang ikut tuh mungkin 15-20 orang, nah seperti itu Bu. Tapi tak ada terjadi interaksi kan? Ada terjadi interaksi antara guru. Nah, karena mahasiswa saya juga ada PLP di sekolah. Nah, ketika ujian dia nyampaikan, kami nggak laksanakan Bu, hanya pakai video monolog. Gimana mau video monolog? Nggak ada interaksi kan dengan siswa kan? Tidak ada interaksi gitu ya. Siswanya di mana, gurunya ngomong sendiri, iya kan? Nah, alhamdulillah kalau di LPI ada walaupun tentu masih ada kendala. Ya, benar. Jadi Bu, tambahan nih Bu Epi. Ya. Tambahan, jadi alhamdulillah memang guru-guru kita yang junior dari FKIP ini selain daring banyak program Bu. Kemarin mereka mengadakan seminar belajar menyenangkan pandemi. Kalau saya duta pendidikan dari FKIP pematerinya. Terus juga mereka mengadakan lomba-lomba hari guru secara online. Terus upacara virtual secara online. Jadi memang anak-anak Unri yang di sini Bu mau untuk sama-sama itu Bu. Jadi alhamdulillah mereka tetap seperti biasa mengadakan yang kegiatan akademiknya juga, kegiatan akademiknya lancar gitu. Sampai mereka adakan seminar, lomba-lomba melalui online. Dan termasuk kami semua memang harus guru-guru itu harus masuk kelas Ibu. Mereka ada berapa kali harus masuk kelas virtual dan kita dari situ. Yang kita wajibkan Ibu biar mereka bisa, mereka juga kami ajarkan untuk buat video, harus buat video, harus buat media, harus buat PPT, harus masukkan ke channel segala macam. Jadi alhamdulillah memang mahasiswa FKIP dari Unri itu alhamdulillah bisa mengikuti Bu apa dengan program yang telah kami rancang. Di kondisi sekarang. Baik, alhamdulillah ya. Kemudian ini ada ya, sekolah saya tuh 2 sekolah tuh saya bimbing, atau mahasiswanya ini yang mau gampang aja atau memang sekolahnya ya yang memang tidak, katanya siswanya hanya online. Nah, ketika ujian dia hanya pakai video monolog gitu. Jadi nggak ada interaksi, dia hanya ngomong sendiri aja gitu ya. Nah, gimana kita bisa melihat interaksi? Nah, mungkin gini, kita coba lihat video pembelajaran yang dilakukan oleh ini mahasiswa PPG ya. Kebetulan kemarin ada guru PPG, alhamdulillah dia sudah lulus. Yang kalau yang Bu Des kemarin, yang kita lesson study kemarin Bu apa juga bisa. Yang mana yang bagusnya kita tampilkan? Enggak apa-apa ini dulu, enggak apa-apa ini dulu. Sekiranya dulu.
Baik, Ayah. Jadi mungkin karena ini jaringan kita ya melaksanakan pembelajaran daring yang banyak. Ya, jadi ini kita lihat. Nah, mungkin sebentar lagi kita coba lihat yang lesson study yang kemarin yang dilakukan oleh Bu Des dan kita lihat refleksinya ya, hasil rekaman dari pelaksanaan. Coba ditampilkan aja sebentar Olip, nanti di itu kan. Refleksinya kita fokus pada refleksinya. Pelaksanaannya tampilkan sebentar. Oke, link YouTube-nya itu sudah ada, nanti bisa saya share. Itu adalah mahasiswa PPG ya, PPG. Alhamdulillah si Nela ini dia udah lulus program profesi guru kemarin ya. Itu ketika dia ujian PPL ya, ujian PPL-nya. Ini yang kita kemarin Bu Yanti, yang kita bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Di pasar gambar apa lidah buaya, coba ulangnya Ibu Laura. Lidah buaya, iya, apa manfaat lidah buaya? Siapa lagi? Jagung. Apa manfaat jagung? Iya, lagi ada yang cara tumbuhan, tapi anak Ibu kan hanya mengamati 3 tumbuhan. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang lainnya silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Walaupun hanya berdua atau 3 orang yang hadir, silakan berdiskusi, berbagi bisa kita mulai, mana Ibu? Saya berkembiyun daun melati menyirip, manfaat melati menyembuhkan jerawat, flu, radang dan noda merah, bengkak, gigitan, serangan. Tumbuhan anggrek, akar anggrek serabut, batang anggrek beruas-ruas,
daun obat tulang daun memanja manfaatnya obat kuat anti inflamasi sakit gigi infeksi kulit. Tulangan daun menyirip tulang sepatu, tulangan daun menjadi pepaya, tulangan daun sejajar pakai saji. Oke, siapa lagi yang sudah laksanakan? Juga pengamatan, kemudian ada dari pembelajar Ibu sangat Asep Supriyatna Sunarya dari SMP Negeri 3 Tanjung Sari Sumedang, Bu. ya Pak, makasih Pak. Ya, mungkin di UPI juga ada Pak Asep Supriyatnya ya. Mungkin ada Sunaryanya ya Pak. Ya, kalau saya ada Sunaryanya dari Tanjung Sari Sumedang, Bu. Ya Pak. Ya, terima kasih mungkin atas kesempatannya. Mungkin saya melihat dari pembelajaran Ibu Deswati ya. Deswati. Deswati ya. Apresiasi sangat bagus sekali, luar biasa pembelajaran hari ini dan khususnya bagi saya ini adalah pembelajaran baru ya berkaitan dengan pembelajaran secara daring. Jadi saya juga mungkin baru mengamati atau sebagai observer dalam secara daring. Mungkin langsung ke refleks saja Bu atau gimana? Boleh Pak, silakan Pak. Dari Oke, ya. Terima kasih. Dari pembelajaran Ibu Deswati tadi ya. Deswati ya, Bu Deswati. Ya dengan topik klasifikasi makhluk hidup. Saya pikir secara keseluruhan sangat bagus ya. Jadi Ibu telah memberikan pembelajaran di mana siswa sangat antusias belajar ya. Siswa sangat termotivasi dan sistematika dari pembelajaran Ibu sangat bagus sekali ya. Jadi diawali dengan persepsi, pembukaan, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada refleksi dan presentasi ya. Presentasi dulu, kemudian ada refleksi. Nah, kemudian yang saya menjadi catatan saya mungkin yang pertama adalah berkaitan tadi karena mungkin ini ada kendala yang berkaitan dengan daring ya. Iya Pak. Jadi salah satu di antaranya yang saya catat adalah siswa kesulitan ketika melaksanakan diskusi dengan kelompoknya mungkin. Jadi walaupun ibu guru tadi menyuruh untuk diskusi, tapi kelihatannya anak masih kebingungan. Sampai akhirnya ada bapak menyarankan pakai chatting gitu ya. Ya alhamdulillah itu sudah mulai ada kegiatan diskusi walaupun secara chatting. Walaupun itu relatif berada mungkin masih ke ibu guru. Itu masalah. Dan cuman tadi agak kurang terungkap kayaknya saat siswa mengatakan singkong itu akarnya serabut Bu gitu ya. Padahal di tabel itu yang Ibu namakan singkong itu berakar tunggal. Kemudian saat di sesi terakhir Ibu menampakkan gambar ada miss lagi sepertinya untuk siswa karena di sana pakis disandingkan dengan singkong yang berakar serabut. Gitu. Yang itu sebetulnya memang yang saya alami juga begitu. Saat kita mau menyatakan singkong adalah dikotil dan berakar tunggal, pada kenyataannya singkong yang siswa lihat sehari-hari adalah hasil reproduksi vegetatif, sehingga akarnya serabut. Gitu. Jarang kita menemukan singkong yang hasil reproduksi generatif. Gitu. Nyari gambar di Google juga nggak ada saya cari singkong yang akarnya tunggal. Gitu. Nah itu mungkin untuk apa? Supaya tidak miss siswa karena tadi ada tuh untuk konsepnya. Kemudian mungkin ini menambahkan ya untuk konsep juga untuk bentuk batang siswa kan berpikirnya memang berpikir siswa dan mereka ditanya bentuk batang tadi jawabannya bentuknya ada yang langsing ya Bu ya ada yang langsing, ramping, ada yang silinder gitu. Padahal yang kita inginkan
bercabang atau tidak bercabang sebetulnya. Gitu. Jadi kalau memang LKPD-nya disediakan oleh guru mungkin akan lebih terarah kalau pilihannya udah aja bercabang atau tidak bercabang. Nah semua ikut gitu karena sudah sekian bulan sekolah mereka tak bisa. Jadi saya mungkin sampaikan ke ya gimana manfaatnya pelajaran daring. Memang kita ini kan terpaksa ya dalam situasi pandemi harus menggunakan daring supaya anak-anak kita masih tetap terlibat belajar. Harus menggunakan daring supaya anak-anak kita masih tetap terlibat belajar. Ini Zoom ini sebetulnya ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan ya. Ada chat tadi sudah dimanfaatkan sama anak-anak. Terus sebetulnya ada fasilitas free of room itu untuk diskusi kelompok kecil. Ya. Jadi kita bisa set siapa aja mau masuk kelompok satu gitu ya. Terus mau berapa kelompok dalam diskusi nanti. Ketika di dalam kelompok kecil yang anggotanya mungkin 4 orang, 5 orang gitu ya, mereka bisa lebih leluasa gitu sharingnya ya, bisa mereka saling bicara gitu ya, suaranya akan keluar dan kita sebagai guru bisa monitor pindah-pindah tempat, bisa join ke kelompok satu misalnya 5 menit, pindah lagi kelompok 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa monitor semua kelompok. Keliling. Nah, dan ini dengan fasilitas seperti Zoom atau Google Meet, ya, ini memang banyaknya sih untuk lebih banyak ke dialog gitu ya, dialognya. Bukan untuk anak harus yang mikir di sini gitu ya, tapi pikirnya di luar ini ya, sebelumnya. Dan Ibu Deslati sudah menugaskan kepada anak-anak ya untuk mengamati tumbuhan. Satu siswa 3 tumbuhan kan ya Bu Des ya, ada tumbuhan terus diamati, dipoto ya. Tadi kan ada fotonya ya, terus juga divideokan ya Bu ya. Ini sebenarnya luar biasa ya, luar. Nah, tentunya dari hasil karya anak ini bisa paling kecil aja deh. Biar Ibu ngedek waktunya Ibu. Baik, Bapak Ibu. Kita sudah lihat tadi ya, ada pelaksanaan pembelajaran secara daring ya. Kalau yang pertama tadi pelaksanaan pembelajaran oleh guru yang sedang ujian PPG ya, pada pendidikan profesi guru. Nah, yang kedua itu adalah video dari pelaksanaan lesson study open class oleh guru SMP 21 di mana ada pengamatnya. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu, ketika pelaksanaan lesson study yaitu observer semuanya bertugas ya, bertugas sesuai dengan yang sudah disepakati. Sementara yang pengamat yang lain ya, yang karena kita open class ya, kayak tadi ada yang dari Sumedang ya, ada yang dari Bandung ya yang ngamati pembelajaran. Nah, ada kemarin kalau tidak salah Bu Des ini ada yang dari Peranap juga itu ya, yang ikut mengamatinya. Nah, itu semuanya ketika refleksi kita diskusi, semuanya kasih masukan ya, kasih masukan, menyampaikan apa kesan-kesannya. Nah, jadi tentu saja dengan masukan-masukan yang diberikan oleh sejawat ini tentu akan meningkatkan baik dari segi konten, dari segi pengetahuan ya. Misalnya tadi ada Ibu yang dari Sumedang juga, sebaiknya Ibu nampilkan
akar tanaman ya. Jadi perhatikan ke materinya ya. Nah, juga ke strategi tadi yang dari Pak Asep, kemudian dari Pak Sumar. Nah, jadi pada intinya kita saling berkolaborasi ya untuk melakukannya. Nah, jadi siapa yang bisa kita ajak berkolaborasi? Ya teman sejawat kita di sekolah, nanti Bu Des sama Bu Sri, Pak Yanuar, ya, Bu Amel, ya itu sepakat. Kita yuk kita semester ini kita coba laksanakan lesson study untuk tahap awal ya, mungkin belum semuanya, mungkin siapa dulu yang jadi guru model gitu ya, siapa dulu yang jadi guru model. Nah, nanti ketika pelaksanaan kita amati bersama-sama. Nah, jadi nanti kalau memang mau prakteknya, kalau saya diundang ya nanti kalau pelaksanaan pembelajarannya daring ya insya Allah kalau saya ada waktu saya bersedia juga ya untuk memberikan masukan ketika nanti di sekolah melaksanakan. Jadi kita sepakati ya tetap semangat. Kalau menurut saya setelah kita hari ini minimal ada 1 orang guru di SMP YLPI yang melaksanakan open class. Ya Bu Yanti. Kalau nanti setelah saya tanya nggak ada yang melaksanakan open class, saya nggak mau lagi dampingi. Iya Bu. Ya. Jadi dalam semester ini kita coba ada 1 ya yang jadi volunteernya, yang jadi relawannya. Oh saya lah yang jadi guru model, saya coba gitu. Jadi yang kita terapkan ini namanya lesson study berbasis sekolah ya. Jadi kita sama satu sekolah untuk saling berdiskusi antar guru-guru mapel ya. Yang kemarin ini saya juga pernah dampingi yang di Pelalawan ya, di Pelalawan juga pernah, yang di Rohul ya, Rohul beberapa tahun yang lalu SMA itu juga ada ya. Itu yang berbasis sekolah. Kalau yang MGMP itu ya SMA 8, SMP 21, SMP 20. Itu yang MGMP. Jadi itu Bu Des yang bisa saya sampaikan, masih ada lagi? Oke ya Bu, yang kata kita coba ya, kita coba. Nah nanti disampaikan saja kira-kira kapan waktunya. Nah, nanti mudah-mudahan cocok waktunya ya dengan kita. Masih ada Bapak Ibu? Saya rasa kalau dari saya cukup ya, cukup Oke, itu. baik, lagi ini. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hanya sedikit nih Bu. Boleh. Ya. Sewaktu guru mau menyusun perangkat pembelajaran itu, apakah dia menyusun sendiri atau dengan timnya itu Bu? Oke, nah jadi untuk tahap awal perencanaannya, guru membawakan dulu yang sudah dia buat, yang sudah ada aja dulu. Yang sudah pernah dibuat oleh oleh individu masing-masing guru, itu nanti dibawakan pada diskusi awal pertama. Saya sudah buat ini gitu, jadi jangan pula nggak ada. Nah nanti dari yang sudah kita buat itu kita diskusikan. Oh mungkin metodenya kita buat yang ini. Nah kemudian media yang kita pakai nanti ini. Tentu kawan-kawan masih masukan. Nah itulah nanti yang kita laksanakan. Jadi adalah LPP yang sudah diperbaiki yang akan kita laksanakan. Nah, jadi intinya setiap guru harus punya LPP dulu. Skenario-nya lah paling tidak langkah-langkah pembelajaran utamanya seperti apa yang akan dilakukan. Jadi nanti kalau ketika kita plan, guru yang bersangkutan dulu menyampaikan, oh saya akan melaksanakan pada materi ini yang akan saya lakukan, tahapannya ini. Nah baru nanti jadi presentasi dulu oleh guru modelnya, ya guru modelnya, calon guru model. Nah nanti baru kita diskusikan bersama. Kapan kita melakukannya ya, jangan besok mau open class hari ini kita jangan, sebaiknya minimal seminggu sebelum kita akan open class kita sudah mendiskusikan, memantapkan dari LPP-nya.
Tapi kalau refleksi itu begitu selesai pelaksanaan pembelajaran langsung kita refleksi. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Salam. Ada lagi? Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ada research study kita hari ini sampai di sini. Cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Epi Suryawati MPD yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kami dan bisa kami laksanakan di SMP ILPI Patrian. Sekali lagi terima kasih Ibu. Tampilkan videonya mungkin Bu. Amin. Iya boleh. Ya. Ya baik Bu, nanti akan ditampilkan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada host kita Bu Sri Rami Azhari. Silakan. Ya Bu Rami. Bu, nggak bisa diarahkan kameranya ke yang hadir di sekolah. Zoom Ibu hostnya, tampilkan suasana sekolahnya tadi yang guru-guru yang lain yang join. Sri Rami Azhari, boleh di kameranya supaya yang join ini dipoto kan? Biar nampak suasananya Bu. Biar nampak suasana ini lagi mendengarkan. Aktifkan. Ayo yuk. Tidak tampilan. Nah Ibu ini. Oke ya. Silakan yang Pak Yanuar, videonya tidak diaktif. Oh Pak Yanuar pindah ya. Oke, karena kami sebentar. Dah, kita ambil foto. Yang SMP nih, Bu. Udah nampak. Udah nampak. Udah. Oke. Udah Bu Sri? Udah Bu? Oke. Tangannya Bu. Oke, dah. Bu, terima kasih. Saya izin ya Bu. Saya izin live ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Eti. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf lahir batin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah acara kita pada
pagi menjelang siang hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pematerinya sudah lewat, jadi barangkali kita juga sudahi acara kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Iya, Mbak.